Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Barat (NTT) dari retribusi pasar per Oktober 2025 mencapai 602 juta rupiah dari target 700 juta rupiah di tahun 2025. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Barat, Gabriel Bagong, pada Senin 3 November 2025. Ia menegaskan retribusi ditarik sesuai dengan Perbub nomor 73 tahun 2024 tentang detail rincian objek retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Dirinya pun optimis dengan waktu yang tersisa 2 bulan, target tersebut dapat dicapai. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Flores, Petrus Gonzales. Silakan rekan Petrus dengan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Iraka. Tribuners, selamat siang dimanapun Anda berada. Dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, dapat saya laporkan bahwa retribusi pasar di Kabupaten Manggarai Barat per Oktober 2025 mencapai 602 juta rupiah dari target 700 juta di tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Barat, Gabriel Bagong, saat ditemui wartawan Tribun Flores pada Senin 3 November 2025. Ia mengatakan retribusi yang ditarik sudah sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 73 tahun 2024 tentang detail rincian objek retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Dirinya optimis dengan 2 bulan tersisa di tahun 2025 ini, pungutan retribusi pasar kepada pelaku usaha dapat mencapai target. Adapun pungutan retribusi pasar tersebut bervariasi berdasarkan bentuk bangunan yang digunakan, dimulai dari bentuk los, kios, dan pelataran. Yang dapat kami sampaikan juga bahwa pasar diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yakni pasar kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Barat, Gabriel Bagong, mengatakan pasar kelas 1 adalah pasar tipe A beroperasi tiap hari dengan jumlah pedagang paling sedikit 400 orang dan luas lahan 5.000 meter persegi. Sedangkan pasar kelas 2 adalah pasar rakyat tipe B, beroperasi paling sedikit 3 kali dalam 1 pekan dengan jumlah pedagang paling sedikit 275 orang dan luas lahan 4.000 meter persegi. Untuk pasar kelas 3 sendiri merupakan pasar rakyat tipe C, beroperasi paling sedikit 2 kali dalam seminggu dengan jumlah pedagang paling sedikit 200 orang dan luas lahan 3.000 meter persegi. Sedangkan pasar kelas 3, maksudnya pasar kelas 4, pasar rakyat dengan tipe D beroperasi paling sedikit 1 kali dalam seminggu dengan jumlah pedagang paling sedikit 200 orang dan luas lahan 2.000 meter persegi. Dapat juga kami sampaikan berdasarkan keterangan yang diberikan Gabriel Bagong bahwa bangunan kios di pasar kelas 1, bangunan los di pasar kelas 1 dibagi dalam 2 jenis, yakni los permanen dipungut dengan harga Rp20.000 per meter persegi di setiap bulan. Untuk los semi permanen dipungut dengan harga Rp10.000 per meter persegi setiap bulan. Sedangkan bangunan kios, yang pertama kios permanen dipungut kios permanen untuk lantai 1 dipungut dengan harga Rp28.000 per meter persegi setiap bulan. Untuk bangunan kios permanen lantai 2,
per meter perseginya 18.000 setiap bulan. Sedangkan untuk bangunan kios semi permanen per meter persegi per bulan 15.000. Bagi pelaku usaha yang ada di pelataran tetap dikenakan tarif per meter persegi setiap bulan 15.000, sedangkan untuk pelataran sementara dikenakan tarif Rp2.000 setiap hari. Selanjutnya pada pasar kelas 2, bangunan los permanen dikenakan tarif per meter persegi setiap bulan sebesar 15.000. Bangunan semi permanen per meter persegi setiap bulan dikenakan Rp7.000. Untuk bangunan kios pada pasar kelas 2, di lantai 1 per meter persegi dihitung Rp20.000 setiap bulan. Sedangkan untuk kios permanen di lantai 2 dikenakan tarif per meter persegi setiap bulan Rp15.000. Bangunan kios permanen per meter persegi setiap bulan Rp10.000. Bagi pelaku usaha yang berada di pelataran tetap dikenakan tarif per meter persegi setiap bulan Rp10.000. Khusus pelataran sementara ditarif setiap hari Rp2.000. Adapun di pasar kelas 3 yang dapat kami sampaikan bahwa bangunan los permanen dikenakan biaya per meter persegi setiap bulan sebesar Rp10.000. Bangunan semi permanen per meter persegi dikenakan Rp6.000 setiap bulan. Sedangkan bangunan kios permanen lantai 1 per meter persegi setiap bulan dikenakan biaya Rp15.000. Kios permanen lantai 2 per meter persegi setiap bulan Rp10.000. Bangunan semi permanen per meter persegi setiap bulan Rp7.000. Bagi pelaku usaha yang ada di pelataran tetap ditarif dengan hitungan per meter persegi setiap bulan Rp5.000. Pelataran sementara ditarif sehari Rp2.000. Untuk bangunan yang ada di pasar kelas 4, bangunan los permanen per meter persegi setiap bulan dikenakan tarif Rp8.000. Bangunan semi permanen dikenakan tarif per meter persegi setiap bulan Rp5.000. Untuk kios permanen lantai 1 di pasar kelas 4 dikenakan hitungan per meter persegi setiap bulan Rp10.000. Kios permanen lantai 2 per meter persegi setiap bulan Rp5.000. Sedangkan kios semi permanen per meter persegi setiap bulan Rp5.000. Untuk pelataran tetap per meter persegi setiap bulan Rp5.000. Sedangkan untuk tarif pelataran sementara dikenakan tarif Rp2.000 setiap hari. Demikian Tribuners dan rekan IRAKA yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Petrus Gonzales atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi tadi, Tribuners, berikut keterangan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Barat. Khusus pasar baru, ya seperti apa yang dilihat dan disampaikan oleh teman-teman dari Tribun, bahwasannya ada kios di lantai 2 dan sebagian di lantai 1 itu ya tidak dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Saya selaku Kadis Perangan Perindustrian sudah berusaha. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.